Ya, anak-anak yang sudah bergabung, kita tunggu 5-10 menit ya teman-temannya untuk bisa bergabung di dalam kegiatan Zoom pagi ini. Baru nanti kita akan mulai pada penjelasan materi secara singkat. Silakan kalian boleh mengaktifkan layar kameranya, tapi tidak perlu mengaktifkan mikrofonnya supaya tidak berbenturan suaranya. Tidak perlu menggunakan seragam karena kalian masih dalam kegiatan pembelajaran di rumah. Silakan diaktifkan kameranya supaya besok Bapak melihat. Nah, 9A, voice note Bapak sudah masuk ya? 9A, 9B, 9C, 9D, dan 9E. Voice note Bapak sudah masuk tadi? Sudah, Bapak. Silakan boleh kalian semuanya mengaktifkan kameranya. Karena kegiatan ini seperti biasa Bapak rekam supaya kalian bisa nanti melihat di channel YouTube ya. Diaktifkan kameranya. Kalau Zoom begini nggak bisa diterima otomatis ya, harus diadmin saja. Itu yang hilang mas sebetulnya. Sambil menunggu teman-teman kalian yang lain, silahkan persiapkan alat tulis kalian. Dari mulai buku catatan, kemudian alat tulisnya, dan buku paket kalian bisa mulai dibuka. Karena hari ini kita masih mempelajari materi tentang teks tanggapan. Ya, adapun materinya materi keempat di bab 4 ini dengan kompetensi dasar 4.8. Kalian bisa membuka buku paket kalian, ada di halaman 106. Ya, halaman 106 di buku paket kalian masing-masing. Silahkan diaktifkan dulu videonya. Ya, yang lainnya diaktifkan dulu. Bapak tidak mengharuskan kalian menggunakan seragam ya, tapi yang berseragam lebih bagus. Pagi ini Bapak juga berseragam, tapi Bapak masih pakai sweater karena cuacanya di sini dingin. Yang lain silahkan mengaktifkan videonya. Kita tunggu 4 menit lagi ya. Bapak tidak akan lama menjelaskan.
Ya, kita tunggu 3 menit lagi. Pukul 8 lebih 10. Alhamdulillah, Mawli sehat. Ya. Oh, amin ya Mawli. Ya, 1 menit lagi kita tunggu, baru kita akan memulai ya. Sudah pukul 8 lebih 10 ya. Ya, di laptop Bapak sudah pukul 8 lebih 10. Baik anak-anak, kita akan memulai kegiatan pembelajaran Zoom pagi hari. Silakan yang lain menyalakan kameranya. Silakan nyalakan dulu kameranya. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar pagi ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah baik Bapak. Pagi ini kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan, mulai dari menggunakan masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Serta kalian harus rajin-rajin berolahraga, memakan makanan yang sehat, supaya imunitas kalian tetap terjaga. Ya, anak-anak, pada pagi hari ini kita jumpa lagi dengan Bapak Agus Sugianto dalam kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita masuk pada kegiatan pembelajaran keempat. Masih bab 4 tentang teks tanggapan kritis. Adapun materi keempat itu adalah mengungkapkan teks tanggapan kritis secara lisan atau tulis. Ada di buku paket kalian halaman 106. Dengan kegiatannya adalah menulis teks tanggapan. Artinya, di akhir pembelajaran, kalian akan menulis teks tanggapan. Ya, adapun tahapan-tahapannya, kita ulas terlebih dahulu materi pembelajaran yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Mulai dari pengertian teks tanggapan kritis, kalian sudah tahu cirinya, ya, kemudian jenis dari teks tanggapan kritis itu, ada apa saja di dalam teks tanggapan kritis itu. Yang harus kalian pahami, teks tanggapan kritis itu harus objektif dan juga sesuai dengan kenyataan ya. Kemudian satu lagi, ada yang tahu di awal materi pertama itu? Siapa yang tahu? Silahkan diaktifkan mikrofonnya. Ada yang tahu? Silahkan mengaktifkan. Teks tanggapan kritis itu harus objektif, artinya sesuai dengan kenyataan, ya, tidak melebih-lebihkan dan juga mengurangi. Kemudian dalam teks tanggapan kritis itu ada 3 hal. Yang pertama, kalian harus tahu ada yang namanya
memberikan pujian atau memuji, yang keduanya memberikan kritikan atau mengkritik, yang ketiganya adalah memberikan sanggahan atau menolak. Pada pembelajaran sebelumnya, Bapak belum melampirkan materi tentang menyanggah atau sanggahan. Silahkan perhatikan, ada 3 dalam sebuah teks tanggapan kritis. Cirinya ya, yang pertama ada kritikan, yang kedua ada pujian, yang ketiga ada sanggahan. Kalau pujian, kalian sudah tahu, memberikan penilaian berdasarkan kelebihannya. Kalau kritikan, berarti memberikan penilaian berdasarkan kelemahannya atau kekurangannya. Sedangkan sanggahan itu artinya menolak, tetapi memberikan saran atau memberikan masukan. Itu ya. Nah, ada 3. Kemarin Bapak baru menjelaskan ada 2. Mengkritik dan memuji. Sekarang Bapak tambahkan ada menyanggah namanya. Memberikan penolakan. Paham ya? Nah, kemudian selain itu ada bagian-bagian atau struktur teks tanggapan kritis. Ada 3 bagian. Yang pertama ada apa? Siapa yang tahu? Bagian-bagiannya yang pertama adalah bagian dari kepalanya dulu, dari judul ya. Kalau judul kita tidak perlu masukkan ke dalamnya, tapi kalian masuk ke dalam bagian tubuhnya itu sendiri. Dalam sebuah teks tanggapan kritis ada 3, tapi jangan lupa harus menyertakan judul. Ya, yang pertama ada konteks. Konteks itu adalah identitas. Ya, kalau kalian ingin membuat sebuah teks tanggapan kritis tentang buku, konteks itu apa? Konteks itu berarti bagian nata jukobit. Ya, nata jukobit itu berarti sama seperti di dalam daftar. Dan yang kedua adalah deskripsi itu berarti gambaran umum, penjelasan umum. Yang ketiga itu adalah penilaian. Penilaian itu bisa di dalamnya ada pujiannya, bisa ada kritikannya, bisa juga ada sanggahannya. Itu adalah bagian-bagian dalam sebuah teks tanggapan kritis. Terus ya, itu adalah materi terakhir. Pada hari ini Bapak akan share screen terlebih dahulu. Silakan kalian perhatikan materi keempat. Ya, ini adalah materi keempat kalian. Ya, hanya ada 4 slide sudah tampil di layar kalian. Sudah, Pak. Sudah ya. Baik, bisa kalian lihat di sini. Materi kalian pada hari ini adalah bahan ajar Bahasa Indonesia kelas 9 semester 2. Pertemuan keempat masih bab 4 memberi tanggapan dengan santun. Yang membuatnya adalah Bapak Agus Subianto. Kemudian di sini materinya adalah kompetensi dasar 4.8. Mengungkapkan teks tanggapan secara lisan atau tulis. Jadi pada akhir pembelajaran kalian akan menulis teks tanggapan kritis ya. Bentar, Bapak mengadmit dulu. Adapun tujuan pembelajarannya ada 2. Nah, yang pertama adalah kalian harus mampu menentukan jenis teks tanggapan. Kemudian keduanya kalian harus mampu menulis teks tanggapan secara mandiri. Berikutnya ini adalah peta konsepnya. Nanti ini yang harus kalian catat, singkat saja. 1 slide catatan kalian hari ini. Nah, langkah dalam menulis sebuah teks tanggapan kritis. Terlihat di layar kalian? Ya. Ada, Pak. Baik. Langkah menulis teks tanggapan kritis itu ada 3 yang harus kalian perhatikan. Ya, sama seperti struktur atau bagian-bagiannya. Yang pertama jangan lupa harus ada judulnya. Kemudian diawali, contoh misalnya 1 paragraf. Paragraf pertama adalah bagian konteks atau tentang identitasnya. Paragraf kedua adalah deskripsi, itu berisi gambaran umum atau penjelasan umum. Kemudian yang ketiganya paragraf kedua itu adalah bagian akhir atau berisi pujian atau berisi kritikan ataupun berisi penolakan. Jelas ya? Itu adalah bagian. Jelas, Pak. Dalam menulis kalian jangan pernah melupakan strukturnya.
Harus ada judulnya, harus ada konteksnya, harus ada deskripsinya, dan juga harus ada penilaiannya. Pertanyaannya sekarang seperti ini. Pak, apakah di dalam sebuah teks tanggapan kritis itu harus ada ujian dan kritik tambahannya sekaligus di bagiannya? Kalau bisa, boleh. Paham ya? Jadi, ketika Paham. kita ingin membuat sebuah teks tanggapan kritis, di dalamnya hanya ada kritikan saja, bisa. Tidak apa-apa. Ya, ketika hanya ada pujiannya saja, boleh. Ketika hanya ada sanggahannya saja, boleh. Tetapi akan lebih bagus dan lebih lengkap. Di dalamnya terdapat pujian, terdapat kritikan, dan juga terdapat sanggahan. Paham semuanya? Paham. Adalah Paham, Pak. sebuah teks. Jangan lupa ada konteks bagian identitas, ada deskripsi, dan juga ada penilaian. Ya, itu adalah penjelasan tentang teks tanggapan kritis. Share screen-nya. Nah, baik, ada yang ingin bertanya terlebih dahulu sebelum Bapak jelaskan pada LKPD yang akan kalian kerjakan hari ini? Yang ingin bertanya silahkan. Sudah paham ya? Yang ingin bertanya Bapak persilahkan terlebih dahulu, silahkan. Ada tidak? Jangan dibuka-buka. Boleh. Itu ada di rumah itu. Bertanya Bapak. Itu dua. Itu kan dia Ada yang bertanya? apanya? Baik, bagi yang ingin bertanya Bapak Gak silakan. ada. Enggak, Bapak. Cukup ya, jelas ya? Ya, terima kasih kalau sudah jelas. Berikutnya Bapak akan share screen kembali dari LKPD atau tugas yang akan kalian kerjakan. Tampil di layar kalian. LKPD. Ada, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Kembali Bapak akan jelaskan, ini adalah LKPD, lembar kerja peserta didik. Seperti biasa, silakan kalian nanti boleh print terlebih dahulu. Tapi jika tempat untuk printnya itu masih tutup, ya bisa kalian kerjakan dulu di kertas, baru nanti pindahkan setelah di print ya. Tapi kalau memang di rumah punya fasilitasnya, silakan langsung print supaya bisa langsung mengerjakan di LKPD tersebut. Jangan lupa menuliskan nama, kelas, dan juga nomor kehadiran kalian. Ini ada penjelasannya tentang kompetensi dasarnya, tujuan pembelajarannya, ada petunjuk pengerjaannya seperti biasa. Nah, di sini petunjuk pengerjaan. Yang pertama, bacalah 3 teks. Ya, 3 kutipan teks tanggapan. Teks 1, ya, teks 2, dan teks 3 ini. Kemudian pertanyaannya, silahkan kalian perhatikan. Teks 1, teks 2, dan kalian tentukan informasinya, isinya itu tentang apa. Ya, teks 1 tentang apa. Nah, kemudian kolom yang keduanya termasuk ke dalam teks apa? Apakah sanggahan, pujian, ataukah kritikan? Dan berikan alasan kalian. Contoh misalnya, teks itu adalah teks pujian. Alasannya apa? Karena di dalamnya terdapat apa? Misalnya menjelaskan tentang kelebihan suatu apa. Dijelaskan seperti yang sesuai dengan teks tersebut. Boleh menggunakan bahasa kalian masing-masing. Jelas ya? Untuk yang bagian pertama, menentukan jenis teks dari sebuah kutipan teks tanggapan. Ada 3 teks di situ, paham ya? Berikutnya, soal yang keduanya adalah Bapak sajikan sebuah gambar. Di situ bisa kalian lihat ya, ada sebuah gambar tentang pabrik seperti itu ya, dengan cerobong asap yang tinggi mengepul asapnya ke atas ke udara. Nah, berdasarkan gambar tersebut, buatlah sebuah teks tanggapan yang sesuai dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Ingat, jangan lupa ketika kalian menulis teks tanggapan, perhatikan langkahnya. Ada judulnya, ada konteksnya, ada deskripsinya, dan juga ada penilaian. Konteks kalau buku Nata Jukobit. Tapi kalau misalnya gambar seperti ini, berarti tidak Nata Jukobit.
Kalian boleh misalnya menyebutkan di situ adalah sebuah pabrik apa, di mana letaknya, ya. Jadi tidak perlu kalian seperti membuat teks tanggapan pada buku Nata Jukobit. Jadi sesuaikan misalnya di kota Jakarta, pabrik-pabrik seperti itu kira-kira di mana tuh misalnya, ya. Itu untuk bagian konteksnya. Deskripsinya kalian gambarkan, ya, hasil dari kegiatan itu ada apa saja. Pasti ada positif negatifnya, pasti ada pro kontranya. Begitupun dalam penilaiannya, pasti ada kritikannya, pasti ada ujiannya, dan juga pasti ada sanggahannya. Paham ya? Ya, hanya 2 saja tugas kalian. Paham, Pak. Ya, yang pertama adalah hanya menentukan saja, menentukan kutipan teks itu adalah teks tanggapan kritis bagian apa. Yang keduanya kalian menulis. Ingat, minimal dalam menulis teks tanggapan itu berapa paragraf tadi sudah Bapak jelaskan? 3 ya, ada judul, paragraf pertama diisi dengan konteks, paragraf kedua diisi dengan deskripsi, paragraf ketiga diisi dengan penilaian. Jelas? Ini untuk LKPD-nya Bapak akan tutup. Jelas, Pak. Kan bagi yang ingin bertanya, ada yang ingin ditanyakan? Ada, Pak. Tidak ya? Jelas semuanya? Cukup, Pak. Cukup, baik. Terima kasih. Jelas, Pak. Kalau sudah jelas, jangan lupa kalian setelah ini membuka Google Classroom kalian masing-masing. Di sana seperti biasa Bapak sudah lampirkan ada 3 bagian. Yang pertama, jangan lupa mengisi kehadiran pada Google Classroom. Di situ sudah Bapak lampirkan linknya ya di Google Form. Yang kedua ada catatan. Catatan itu adalah PowerPoint tadi yang sudah Bapak tayangkan, jelaskan. Silahkan kalian mencatatnya. Yang ketiganya adalah bagian dari latihan. Latihan itu adalah LKPD yang tadi juga Bapak sudah jelaskan pengerjaannya. Jelas ya? Isi kehadiran, dan juga kerjakan. Jelas, Bapak. Berikutnya, jangan lupa sebagai bahan untuk Bapak supaya bisa mendata kehadiran kalian ketika ada yang tidak bisa mengisi kehadiran pada Google Classroom, di Google Form tersebut, boleh kalian membuat list di grup WA. Ya, ingat, membuat listnya bukan sesuai kehadiran. Jadi kalian tulis saja nama kalian sesuai siapa yang mengisi terlebih. Iya, baik, Bapak. Ya, biasa ya. Jadi jangan sesuai dengan kehadiran, tapi sesuai dengan siapa yang mengisi terlebih dahulu. Jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Jelas, Bapak. Baik, kalau tidak ada, ya ada beberapa teman kalian yang baru masuk dan bergabung. Bagi yang tertinggal kegiatan Zoom pagi ini, kalian masih bisa menonton, melihat, atau menyaksikan tayangan Zoom pagi ini yang sudah Bapak jelaskan tentang materi dan juga LKPD-nya setelah nanti Bapak unggah. Jelas ya? Terima kasih, silahkan sambil kalian di rumah, belajar di rumah, tetap kalian bersemangat supaya kalian tetap sehat ya. Semoga kita bisa segera dipertemukan dalam kegiatan tatap muka. Semoga pandemi ini cepat berakhir ya. Pasti Bapak yakin kalian juga sudah rindu dengan sekolah. Ya, kita akhiri jumpa kita pagi ini dalam kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia. Semoga apa yang Bapak jelaskan dan Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Langsungnya masing-masing. Ya, langsung Bapak tutup ya. Sudah, Bapak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.